Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad dalam perspektif itu bukan seorang rasis pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa, orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam. Itu kesetaraan manusia. Itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu pada para pemimpin untuk pergi kembali pada moral code dari hal-hal yang sifatnya teologis yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan, orang punya akal sehat. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami pensoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Kan itu isi pertama, dalil pertama dari Quran. Baca, belajar, pikir, ikro. Bukan kerja. Itulah sekelumit ceramah dari Al-Mukarram Ustadz Rocky Gerung. Bagi saya ini ada banyak tweet-tweet yang berkomentar tentang posisi Rocky Gerung diundang ke Maulidan dan dia menyampaikan ceramah keislaman. Ada yang bilang ini penistaan karena Rocky Gerung bukan seorang muslim. Dia belum pernah menyatakan keislaman dan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada argumen-argumen seperti itu. Tapi menurut saya terlepas dia Islam atau bukan, ketika dia menyampaikan risalah Nabi, risalah keislaman atau pesan-pesan dan nilai-nilai atau makna Islam dan iman, dan tidak diiringi dengan penistaan atau kebencian, saya rasa sah-sah saja, nggak masalah. Dan orang Islam juga ada yang diundang ke gereja untuk ceramah di gereja gitu kan, dan gelombang protes terjadi di mana-mana, dan itu saya tidak permasalahkan, biarin aja, karena keimanan itu adalah wilayah privat. Keimanan itu wilayah batin, jadi bukan wilayah yang harus dikomersilkan, diumumkan bahwa saya sudah beriman. Tidak perlu begitu. Seperti halnya kita punya emas, punya barang berharga seperti emas misalnya, intan, berlian, permata. Kita kalau di rumah kira-kira naruh emas itu di mana? Apakah di depan rumah, di tengah rumah, di kamar, atau di belakang rumah, di dapur? Tentu kita akan menyimpannya di tempat yang paling rahasia di rumah itu. Ya. Sudah di kamar misalkan, di kamar itu ada lemari besi, dan lemari besi itu memakai kunci ganda, password dan kunci biasa gitu, ditambah dengan kunci angka-angka kayak gitu. Sangat rahasia dan orang lain tidak boleh masuk ke dalam kamar private kita gitu. Kita hanya bisa beradu argumen, kita bisa berdebat, kita bisa saling bantah-membantah, memakai pikiran kita hanya di halaman depan rumah, di teras, di ruang tamu. Itu bisa. Kenapa? Karena itu ruangnya otak. Itu tempatnya berpikir, tempatnya bertukar pikiran. Sementara kalau sudah masuk ke sini, ke wilayah tengah nih, ke ruang tengah, kamar ini wilayah privat batin, siapapun tak boleh masuk ke dalam. Jadi kalau kita mempertanyakan keimanan dan keislaman seseorang itu tidak elok. Jadi lebih baik urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, kelakuan yang sehat, yang kami mau. Ya kayak gitu. Ngopi dulu lah, enggak ngopi susu ini ya. Barokallah untuk Ustadz Rocky Gerung. Mantap.